Halo semuanya, kembali lagi di channel Lawan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 274 berjudul Elang yang Tak Terbang akan tayang pada 6 November 2022. Organic Dinosaurs telah membagikan sinopsisnya berdasarkan majalah Animedia di Jepang. Dikisahkan, Boruto pergi bersama dengan gurunya Sasuke untuk mendapatkan utusan seekor elang. Sehingga Boruto berkunjung di mana tempat pelatih elang itu tinggal. Di sana mereka mendengar cerita tentang seseorang yang menghasilkan uang dari menjual hewan langka yang luar biasa. Elang ilusi terkenal dapat terbang 3.900 km dalam semalam. Sasuke mengatakan akan menangkapnya. Mereka kemudian memutuskan untuk menyelidiki orang yang menjual hewan langka itu. Kemudian Boruto bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mencintai binatang bernama Shitakiri Tsutsura. Boruto dan Tsutsura berteman dan semakin akrab satu sama lain. Dijelaskan bahwa ibu Tsutsura telah menetapkan aturan di mana Tsutsura bahkan tidak bisa pergi ke sekolah. Tsutsura pasrah untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat ingin ia lakukan. Tsutsura hanya memiliki satu teman, yaitu binatang seekor elang yang terluka dan tidak bisa lagi terbang sama sekali. Dia telah merawat burung itu dengan hati-hati agar nanti bisa terbang untuk melayang di langit sekali lagi. Episode ini akan dijelaskan akan diproduksi oleh Jiwa Animation dan tentunya ini awal arcs baru yang dikatakan akan seru sekali. Apalagi melibatkan Uchiha Sasuke yang kehilangan Rinnegan-nya. Sebelumnya kita akan membahas anime Boruto episode 273 berjudul Selamat Tinggal Akademi. Kita ringkas bagaimana alur ceritanya berikut ini ya. Diawali Hana terpojok oleh Kawaki dan Himawari. Hana mengatakan bahwa Hana baik adalah kepribadian yang dibuat untuk bersembunyi agar misinya berhasil. Sedangkan dia dijelaskan tidur di dalam tubuhnya. Hana kemudian tidak berpikir panjang memulai jutsunya bernama Katon Raka Rozeki atau jutsu api yang berwarna biru. Jutsu ini sangat merepotkan karena menembakkan api terus-menerus ke arah target. Dijelaskan Hana jahat telah puluhan tahun bersembunyi untuk misi ini. Dan dia bertekad untuk menyelesaikan misinya itu. Namun dia mengatakan kalau Hana jahat mati, maka Hana baik juga akan mati. Ini membuat Kawaki sangat berhati-hati dan tidak bisa menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak lama Himawari mulai diserang api biru Hana dan kesulitan menghindari banyaknya api. Kemudian untung Kawaki menyelamatkan Himawari. Bahkan Himawari diserang api biru hingga tergeletak di tanah. Ternyata itu hanya bunsin dan jutsu Hana berhasil dihentikan karena Kawaki asli menggunakan jurus andalannya yaitu Futon Kokuan Shirin. Dengan sebaran kertas hitam mengelilingi target menghalangi penglihatan dan Hana menyerang mereka dari berbagai sisi yang tak terlihat. Tentunya ini membuat Kawaki terpojok. Sedangkan murid akademi tampak pergi ke dermaga untuk bisa mengabari desa dan meminta bantuan. Namun orang dengan jubah misterius muncul di depan mereka. Hana mengakui jutsu kertas itu digunakan untuk mengulur waktu. Dia menunggu kapal pembawa rekannya beberapa shinobi tingkat Jonin dan akan membantunya mengalahkan Kawaki. Di tengah situasi sulit, tampak Himawari mengaku dia belum bisa menggunakan Byakugan dengan baik. Akhirnya Kawaki meyakinkan Himawari dan bekerja sama Kawaki Himawari pun dimulai. Himawari mulai mengaktifkan Byakugan dan berkonsentrasi. Sedangkan Kawaki melindungi Himawari dari api biru saat berkonsentrasi. Kae mencoba membantu dengan menyerang Hana menggunakan kunai bom yang dijatuhkan Hana sebelumnya. Tampak dinding kertas terbuka dan ini membuat Kawaki sadar celah itu. Pada akhirnya, ditunggu kemampuan lock-on Himawari bisa melihat jelas keberadaan Hana yang selalu berpindah di luar dinding dan pukulan Himawari bisa menembus dinding kertas itu. Hanya diserang Kawaki dan tampak kehabisan tenaga. Hana berpikir bahwa harusnya rekan Joninnya sudah datang namun justru murid akademi yang datang ke tempat mereka. Ternyata orang misterius sebelumnya adalah Yamanaka Sai. Dan rekan Hana ditahan oleh Anbu yaitu Hoki dan tim.
Meskipun Hokis tingkat Chunin, namun kemampuannya setara dengan Jonin tentunya. Hana tanpa kehabisan tenaga, dia marah dan ingin meledakkan tubuhnya sendiri dengan jutsunya. Namun akhirnya Hana baik melawan di dalam tubuhnya. Ini kesempatan Hana baik karena Hana jahat sudah kehabisan tenaga. Sai ingin membunuh Hana untuk mencegah ledakan. Namun untungnya Kawaki menghentikan perbuatan Sai. Para murid rupanya sepakat untuk menyemangati dengan memanggil kompak guru Hana. Panggilan membuat keyakinan Hana baik meningkat mengalahkan Hana jahat. Pada akhirnya Hana baik bisa mengalahkan Hana jahat. Tentu saja Sai tercengang dengan itu. Adegan haru menunjukkan para murid senang Hana baik kembali dan Hana baik menangis karenanya. Di adegan setelah semua selesai, membahas mengenai rencana dengan persiapan belasan tahun ini sangat mengesankan. Kawaki mengaku ada yang dipelajari saat di akademi karena tidak semua mengandalkan kekuatan saja. Kawaki dibantu oleh rekannya di akademi yang memiliki berbagai kemampuan. Sedangkan untuk nasib Hana, ternyata dirinya satu lagi hanya ingin hidup untuk misi. Hal itu seperti watak anak-anak. Hana baik akhirnya memutuskan menyegel Hana jahat dengan Fuinjutsu dan akan berbicara lama dengannya dengan tujuan dia sadar suatu saat nanti. Boruto senang dengan keputusan Hana dan Boruto memegang dadanya dan teringat dengan Kurama sangat sedih sekali. Sedangkan kejadian ini tampak kayak ingin merahasiakannya di negara bambu dan Konoha dan meringankan hukuman Hana. Sungguh baik Kae memutuskan hal ini. Adegan setelahnya dijelaskan bahwa Kae akan pulang ke negeri bambu. Dia berpamitan dengan murid akademi. Kae mengatakan dia harus menggantikan ayahnya yang sakit untuk memimpin negeri bambu. Untuk hadiah perpisahan, para murid akademi memutuskan untuk melakukan drama panggung sebagai pengganti festival yang gagal sebelumnya. Sayangnya, Kawaki tidak ada di akademi setelah identitasnya terungkap. Ini membuat para murid bersedih, terutama Kae. Saat memulai latihan, mereka tampak mencari peran Katsuyu. Bahkan drone tampak dimanfaatkan untuk berperan sebagai Katsuyu. Untungnya Kawaki datang meskipun terlambat dalam acara yang ditonton banyak orang terutama guru Hana. Dan akhirnya acara itu telah berjalan lancar. Setelahnya Kae berpisah dengan murid akademi di stasiun kereta halilintar. Dia akan pulang melalui kereta halilintar. Dia sedih dan senang karena bertemu dengan teman-teman akademinya. Namun dia sedih karena Kawaki tidak datang. Untung saja Kawaki sempat melihat Kae dan Kae mengatakan salam perpisahan dengan berteriak. Di akhir episode ini, di kediaman rumah Uzumaki, Naruto dan Hinata menanyai Himawari dan Himawari senang berada di akademi. Namun Himawari belum juga memutuskan apakah dia akan menjadi shinobi atau tidak. Ditutup dengan Kawaki tiduran di sofa dan tersenyum melihat foto bersamanya dengan para murid akademi. Nah, itulah alur cerita Boruto episode 273. Terima kasih telah menonton dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.